Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Hari ini kita akan kembali melihat Amsal 14, ayat yang ke-13. Satu ayat yang sepertinya mencerminkan kehidupan banyak orang di zaman ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 13 ini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ayat ini mengungkapkan sebuah kenyataan yang sering tersembunyi. Tidak semua tawa adalah sukacita sejati. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di balik senyum bisa tersembunyi luka, dan kesukaan bisa berubah menjadi kesedihan yang dalam. Saudara, mari kita coba bayangkan seseorang tertawa bersama dengan teman-temannya di dalam sebuah acara. Ia tampak sangat ceria. Tapi saat pulang, kemudian ia duduk sendirian. Matanya kosong, hatinya berat. Di balik tertawa itu ada kesepian yang mendalam. Mungkin perasaan gagal, perasaan kehilangan, ada luka masa lalu yang belum juga diselesaikan. Atau mungkin kita bisa melihat di media sosial, betapa mudahnya seseorang tampil bahagia. Foto yang tersenyum, sedang liburan, pesta ulang tahun, makan-makan. Melihat satu keluarga semuanya tersenyum. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya menyembunyikan pergumulan batin. Itu hanyalah sebuah foto. Di dalam kenyataannya tidak demikian. Inilah yang disampaikan oleh Amsal. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Tertawa bisa menjadi topeng, dan kesukaan bisa menjadi ilusi yang menipu jika kita tidak berasal dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini adalah peringatan tentang ketidakpastian emosi dari setiap kita manusia, dan juga tentang kerapuhan sukacita yang tidak berakar pada kebenaran. Pertama, mari kita memahami kalimat di dalam tertawa pun hati dapat merana. Artinya emosi luar tidak selalu mencerminkan kondisi dalam hati kita. Ada orang yang sangat ahli menyembunyikan luka-lukanya dengan tawa. Menyembunyikan kesedihannya dengan tawa. Mereka tampaknya kuat karena tidak ingin terlihat lemah, rapuh, sedih. Tapi sebenarnya mereka sedang sangat membutuhkan penghiburan yang sejati. Contoh, mungkin seorang pelayan Tuhan bisa tertawa, melayani banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebenarnya dia sedang mengalami pergumulan dalam kesendirian yang tidak diketahui oleh siapapun. Seorang ayah yang bisa bermain dengan anak-anaknya, tertawa. Tetapi dalam hatinya sedang ada tekanan ekonomi yang besar yang ia tidak bisa tunjukkan. Atau seorang remaja yang bisa bersosialisasi dengan begitu aktifnya di media sosial atau mungkin hangout bareng teman-temannya, tetapi sebenarnya merasa kosong dan merasa tidak berarti. Lalu bagian kedua dari ayat ini dikatakan, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan di dunia ini bersifat sementara dan rapuh. Kesenangan yang tidak berasal dari relasi yang benar dengan Tuhan kita bisa cepat hilang. Saat masalah datang, saat relasi itu rusak, retak, hancur, saat harapan itu tidak terpenuhi, semua hilang. Bandingkan hal ini dengan sukacita yang dari Tuhan, yang tetap ada apapun yang kita alami. Sukacita itu tetap ada meski kita mengalami penderitaan.
Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Kenapa? Karena ada Kristus. Sukacita itu didapat di dalam Yesus. Bukan karena apa yang terjadi di sekitarnya. Bukan karena apa yang ia alami. Amsal ini tidak mengatakan bahwa tertawa itu salah. Atau bersukacita itu buruk. Tidak, bukan. Tetapi mengingatkan bahwa kita perlu jujur terhadap isi hati kita. Dan membawa semua perasaan kita kepada Tuhan. Hari ini, tanyakan kepada diri setiap kita. Apakah saya sedang menyembunyikan luka dengan tawa? Apakah sukacita saya sungguh berasal dari relasi yang sehat, relasi yang benar dengan Tuhan? Atau hanya karena situasi yang di luar saya? Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan topeng-topeng kita. Ia ingin menyembuhkan hati yang terluka dan memberikan sukacita yang sejati. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Jangan menutupi duka dengan tawa yang palsu. Jangan menutupi luka-luka kita. Tuhan mengerti dan siap menyegarkan jiwamu. Karena itu jangan biarkan dunia menuntut kita untuk selalu tampak bahagia, tampak senang. Dunia menuntut kita untuk selalu tertawa. Tidak. Tuhan tidak ingin menuntut penampilan. Dia ingin memberikan sukacita yang tidak tergoncangkan. Sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi bersumber dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang terluka, dan kami menyembunyikan luka itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada di antara kami yang saat ini merasa sendirian. Tetapi tidak ada orang yang tahu karena kami berusaha menutupinya. Ada di antara kami yang merasa saat ini tidak berarti, kosong. Dan tidak ada orang yang tahu karena kami tidak pernah cerita dan menunjukkannya. Tapi saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh membalut luka-luka kami. Tuhan yang mengisi kekosongan hati kami. Tuhan yang menemani dalam kesendirian kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan sukacita yang sejati itu. Sukacita yang tidak bergantung dengan kondisi, situasi yang kami alami yang terjadi dalam hidup kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau yang selalu hadir di dalam hidup kami. Berikan sukacita itu. Biarlah kami boleh melepaskan topeng-topeng kami. Kami tidak pura-pura baik-baik saja. Tapi kami boleh datang sepenuhnya kepada Engkau. Tolonglah kami. Kami serahkan diri kami dan hidup kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sahabat yang mengenal dan mengerti setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.